Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya kedengeran, teman-teman? Kedengeran, Pak. Oke. Sip. Selamat datang, teman-teman, di kelas Teman Baik se-Indonesia. Kelas pertama kita, yang nanti di mana kelas ini akan terus berlanjut sampai 4 bulan ke depan. Kelas yang nanti akan menjadi tempat buat kita untuk belajar bersama, mengisi diri kita, amunisi untuk kita melakukan pelayanan bagi masyarakat, melakukan pelayanan di wilayah kita masing-masing. Saya mau nyapa satu-satu dulu ya. Ada Kak Jerio dari Indonesia Timur, dari Samarinda kalau nggak salah, atau Balikpapan. Halo Kak Jerio. Kak Dwi Safitri dari Jakarta. Hadir Kak. Hadir, oke. Udah pulang kerja ini ya? Iya Kak, sudah. Oke, Kak Dwi Safitri dari Jakarta, lalu kemudian kita ke Jawa Timur, ada Kak Stephanie, ada Kak Admin dari Yogyakarta, ini sama dengan pembicara kita hari ini. Lalu kemudian dari Jakarta juga ada Kak Saidah. Kita ke Jawa Timur lagi, siapa nih lagi di Jawa Timur? Ada siapa lagi nih? Oke, ada Kak Yulia di Jakarta, Kak Wina di Jabar, banyak sekali. Hampir semua ada di sini. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir malam ini. Kita belajar bersama-sama. Seperti yang teman-teman ketahui, maaf, kayaknya ada yang harus di mute dulu. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, kita nanti selama 4 bulan ke depan akan belajar bersama-sama dengan para psikolog yang akan menjadi teman belajar kita. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Elin, saya dari Banten. Hari ini akan membersamai teman-teman untuk belajar. Kita mulai. Teman-teman, sebelum saya memperkenalkan siapa yang akan menjadi narasumber kita malam ini, saya sedikit akan menyampaikan tentang kondisi kita sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan mental bahwa negara menjamin kita, seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia, itu setiap orang itu hidup sejahtera, lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tapi sejauh ini, seperti yang kita ketahui, sekarang justru kondisinya, kondisi kesehatan mental di Indonesia bisa disebut dalam kondisi darurat. Mungkin teman-teman kemarin habis heboh dengan salah satu tayangan di televisi tentang bagaimana para juri salah satu perlombaan yang memberikan komentar yang menurut sebagian orang itu sangat tidak simpati terhadap salah satu kontestan yang menceritakan tentang kondisi mentalnya. Itu salah satu gambaran kondisi kita sekarang. Mungkin saya akan memberikan beberapa data. Dari data yang saya peroleh, dari data Riskesdas tahun 2018, 7 dari 1.000 rumah tangga di Indonesia itu terdapat anggota keluarganya, minimal satu itu terdeteksi mengidap skizofrenia. Itu yang dikatakan oleh hasil riset ya. Lalu kemudian lebih dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun itu terkena gangguan mental emosional. Nah, saya tadi juga dapat data bahwa prevalensi orang gangguan jiwa berat itu meningkat dari 0,15% menjadi 0,18%. Sementara di tahun 2013 teman-teman di tahun 2013 meningkat menjadi 6,1%.
Lebih parah lagi di tahun 2018, 9,8%. Artinya sekitar 12 juta penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas itu menderita depresi. Saya nggak tahu. Di 12 juta orang-orang ini, jangan-jangan satu atau dua di antaranya ada di sekitar kita. Dari data ini, kita bisa menyimpulkan bahwa 5 kematian di Indonesia itu terjadi setiap harinya akibat bunuh diri. Kalau menurut data WHO, mereka menyebutkan 800.000 orang meninggal setiap tahunnya, atau sekitar 1 orang setiap 40 detik itu melakukan bunuh diri. Jadi ini kalau kita melakukan kelas sepanjang 2 jam atau 1,5 jam, teman-teman bisa bayangkan berapa orang yang sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Nah, berangkat dari kondisi ini, kemudian Dompet Duafa dan rumah konseling Aku Temanmu, seperti yang teman-teman ketahui, ingin melakukan sesuatu. Kita harus bergerak melakukan sesuatu. Gerakan ini nggak bisa kita lakukan sendiri. Jadi harus bergandeng tangan bersama-sama. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman yang ada di sini, dan kami sangat bersyukur di rumah konseling teman-teman bersedia untuk bergabung menjadi relawan, agar kita bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih sehat mental. Nah, oke, nggak usah panjang-panjang. Hari ini saya akan sedikit memperkenalkan siapa sih yang akan menjadi teman belajar kita. Kita nyebutnya sebagai teman belajar ya. Beliau adalah seorang psikolog, lulusan Magister Psikologi Pendidikan UGM. Kita sebutkan saja namanya Ibu Sukma Prawitasari, tapi kami biasa memanggilnya Mbak Sukma atau Bune. Mungkin nanti bisa memperkenalkan diri sedikit. Oke, Bune ini salah satu psikolog remaja dan keluarga yang sudah mengabdi selama 13 tahun sebagai istri dari 3 orang anak yang lucu-lucu. Baik, mungkin langsung saja saya serahkan ke Bune untuk kelas malam ini. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teman baik, tadi saya baca chat, ada yang dari Padang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Maluku. Indonesia Timur, apa? Belum apa sih, yang baru pernah saya datangin tuh mana ya? Labuan Bajo itu berarti Nusa Tenggara? Timur. Nusa Tenggara Timur ya. Lalu Lombok, itu bukan Indonesia Timur, masih Indonesia Tengah ya. Kalau Sumatera, saya mau pamer, saya Sumatera 2020 kemarin, saya selama 40 harian, saya sudah menjelajah sampai ke Sabang. Dari Yogyakarta kami berangkat sekeluarga. Nah, saya ingin menyapa kawan teman baik semuanya. Apa kabar? Suara-suaranya pada mute ya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dari Jogja, tepatnya di Jalan Kaliurang. Saya dekat banget sama kampus UII, saya di Jalan Kaliurang, tepatnya kilometer 15. Jadi kalau ada yang nyepedahan ke arah Kaliurang, bisa nanti bisa lihat Facebook sama Instagram saya, bisa DM. Siapa tahu mau ketemuan. Ketemuan ngapain ya? Ketemuan mungkin ngebahas beberapa hal, proyek-proyek yang ada di Jogja. Yang penting semuanya pada sehat ya. Saya memang mengambil fokus ketika magister, saya mengambilnya di pendidikan. Tapi pada perjalanannya kecenderungannya akhirnya nanti ke arah remaja dan juga psikologi keluarga dan juga pernikahan. Jadi itu fokus saya di psikologi. Dan saya punya konsultasi gratis yang sudah berjalan 11 tahun, konsultasi gratis, bisa online, bisa offline. Yang penting jadwalnya cocok sama saya, karena saya juga ada proyek-proyek yang lain, dan tentu saja proyek utamanya di rumah. Jadi anak-anak, jadi sebelum daring juga ada program kami untuk anak-anak, dan itu juga terjadwal. Jadi untuk yang offline ataupun online yang konsultasi gratis, asal jadwalnya cocok, itu akan saya follow up. Nah, itu sekilas tentang saya.
usia nggak usah ya. Nanti alamat sosial media bisa saya cantumkan di sini. Hari ini saya memberanikan diri untuk berbagi bersama teman-teman sekalian, yaitu di tema pembuka. Jadi teman-teman ini kalau saya baca info, kan kabarnya kemarin sempat yang daftar tuh jumlahnya 3 kali lipat ya, dari kawan-kawan sekarang ya. Sekarang kan yang lolos sekitar 135, dan dari berbagai macam provinsi. Jadi yang daftar kemarin tuh sempat 3 kali lipatnya jumlah kawan-kawan sekalian. Itu artinya kawan-kawan sudah melalui proses yang sedemikian rupa, dan saya ucapkan selamat bergabung, semoga dalam semangat yang prima, dalam niat juga yang prima. Hari ini untuk kelas pertama kita adalah tentang kesehatan yang sering di nomor 2-kan atau di nomor 3-kan oleh penduduk, atau bukan penduduk Indonesia aja sih, oleh penduduk dunia. Kalau kita bilang soal masalah kesehatan fisik, itu paling banyak dibahas ya, baik di channel YouTube, cari deh makanan sehat, gaya hidup diet yang oke, atau menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, ya kan? Bagaimana tetap prima di usia 40-an. Tentang fisik tuh banyak sekali kita yang cari. Tapi kalau tentang kesehatan mental, itu perkembangannya sejak kapan sih? Nah, kita mulai yuk. Kita mulai di set pertama kita. Saya menyebut kawan-kawan sekalian sedang melakukan langkah kecil. Langkah kecil yang kita lakukan ini nggak lain adalah untuk kondisi mental health yang Indonesia yang lebih baik. Kenapa saya nggak bisa melihat apa yang sudah di-share ya? Udah di-share belum ya? Halo? Oke, thank you. Ya, kita di slide kedua. Ya. Ini adalah langkah kecil yang akan sangat berarti bagi kemajuan, bagi progres mental health atau kesehatan mental Indonesia yang lebih baik. Nanti kawan-kawan akan tahu bahwa langkah yang bagi kita mungkin ini kelihatannya kecil, tapi ini efeknya akan luar biasa. Nah, baik, kita lanjut ke slide ketiga. Kita sekarang ada di tahun 2021. Apa aku aja yang share screen-nya? Nggak usah ya? Slide ketiga, betul, slide ketiga. Kita sekarang ada di tahun 2021, di mana kalau kita melakukan pencarian ya di internet, itu sudah mulai banyak yang membahas tentang mental health. Kalau di kampus alma mater saya, itu sudah ada wadah sendiri yang memang itu untuk membahas dan fokus tentang kesehatan mental. Sebenarnya masalah kesehatan mental ini mulai menjadi perhatian dan akhirnya mulai menjadi kesepakatan itu ketika WHO sebagai wadah organisasi internasional memiliki target untuk tercapainya kesehatan mental di dunia pada tahun 2020. Nah, itu WHO itu pada tahun 2013. Lalu banyak negara-negara yang setuju, sepakat, bergabung, dan mereka ingin mewujudkan itu semua. Nah, ini saya bahasakan sebagai ditandatanganilah yang namanya SDGs, yaitu negara-negara tadi yang sepakat. Apa kesepakatan mereka? Yang pertama, mereka sepakat untuk mengurangi paling tidak sepertiga angka kematian dini karena penyakit tidak menular. Kesepakatan yang kedua adalah mereka ingin meningkatkan kesehatan mental. Dan kesepakatan yang ketiga adalah mencegah penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Nah, ini disepakati tahun 2013. Untuk Indonesia, itu baru mulai start sekitar tahun 2015. Kenapa dibahasakan mulai start? Kalau kawan-kawan nanti jeli, lihat deh, mulai tahun 2015 itu lahir beberapa hal. Setidaknya ada JKN, yang di dalam JKN itu nanti termasuk pelayanan kesehatan mental, itu termasuk di cover biayanya. Lalu juga ada kebijakan dari masyarakat ekonomi ASEAN,
di mana mereka mensyaratkan bahwa kesehatan mental harus menjadi salah satu standar pelayanan. Ada juga program Indonesia Sehat dengan salah satu dengan pendekatan keluarga, kalau disingkat nanti PIS-PK. Itu juga program-program yang lahir mulai tahun 2015. Dan juga lahir peraturan Menteri Kesehatan tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan mental. Nah, di sini Indonesia baru mulai start 2015. Dan sempat ada tuh sebenarnya tahun 2015 aplikasi kerjasama antara WHO sama Kementerian Kesehatan. Saya belum coba lagi ya aplikasi ini masih aktif atau tidak. Jadi untuk mengecek kondisi kesehatan mental, untuk melaporkan kesehatan mental, dan juga mencari bantuan terdekat kalau ada gangguan mental di sekitarnya. Nah, kita di tahun 2021 ini penting bagi kita tahu bahwa ternyata sempat ada target ini di tahun 2013. Dan bisa kita katakan 2020 secara internasional akhirnya dunia bertemu dengan virus COVID yang mungkin membuat target-target tadi akhirnya berbenturan. Dan bahkan kalau bisa kita bahasakan di tahun 2020 ini bahkan kondisi mental, kesehatan mental itu malah dapat tambahan tugas atau dapat tambahan PR, yaitu karena orang-orang pada beradaptasi dengan banyak hal, dengan anak-anak dengan di rumah saja, yang bekerja juga bekerja di rumah saja, dan banyak ibu-ibu tentang masalah belanja, ya kan, tentang penggunaan masker, bagaimana sekarang cara ke ruang publik, itu semua akhirnya kita semua beradaptasi. Baik, kita ke slide keempat. Artinya ketika tahun 2015 Indonesia sudah mulai start, ya, idealnya ini kan akan berimbas kepada pelayanan kesehatan mental. Mohon bantuan moderator ke slide, admin ke slide keempat. Idealnya ada bukan kemajuan ya, ada perubahan di pelayanan kesehatan mental. Di mana di tingkat primer, tingkat sekunder, dan juga tingkat tersiernya. Siapa yang bisa saya hubungi? Ya, benar, ini. Di tingkat primer, yaitu puskesmas. Ini andalan saya banget ya. Saya sejak anak kedua, itu andalan saya untuk periksa kehamilan, imunisasi, dan lain-lain itu di puskesmas. Karena dia paling dekat, juga sumber daya manusianya juga sudah mengcover apa yang kita butuhkan. Perlu periksa gigi ada di sana, untuk konsultasi gizi ada, untuk kehamilan dan juga KB ada, untuk sakit-sakit ringan dengan dokter umum juga ada. Jadi puskesmas itu adalah pelayanan kesehatan di Indonesia yang tingkat primer. Dan akhirnya dengan kesepakatan Indonesia untuk mewujudkan kesehatan mental tadi itu, idealnya di tingkat primer tadi, di puskesmas sudah melakukan pelayanan untuk kesehatan mental. Begitu juga di rumah sakit umum dan juga rumah sakit jiwa. Siapa yang melakukannya? Tentu saja para psikolog, psikiater, dan dokter spesialis kedokteran jiwa. Bagaimana faktanya? Ternyata belum semua puskesmas, rumah sakit umum, dan juga rumah sakit jiwa memiliki ini. Jangankan memiliki psikolog, psikiater, dan dokter spesialis kedokteran jiwa. Bahkan beberapa daerah pun belum memiliki puskesmas. Atau kalaupun ada itu sangat jauh untuk diakses, jadi belum ideal kondisinya. Kalau saya lihat baru beberapa daerah, terutama daerah Jogja, di mana sudah hampir seluruh puskesmasnya memiliki atau meng-hire psikolog klinis, di mana psikolog klinis nanti menjadi bagian dari sumber daya manusia mereka yang stay di jam operasional puskesmas dan melakukan kegiatan konseling bagi masyarakat yang datang dan membutuhkan jasa konseling. Ini kondisinya tentang pelayanan kesehatan mental di Indonesia, yang sekalipun sudah mulai di-cover secara biaya, tapi keberadaannya belum maksimal. Baik, selanjutnya. Nah, kita bahas sebentar nih, definisi tentang kesehatan. Kita balik ke pasal 1 Undang-Undang
nomor 36 tahun 2009. Jadi kesehatan itu keadaan sehat ketika satu fisiknya, kedua mentalnya, tiga spiritual. Ini karena negara kita tentu saja negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan juga kita sehat secara sosial. Artinya sebagai makhluk sosial, dia bisa melakukan fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya. Keempat, ya kan, kesehatan ini yang suka dinomor duakan dan suka dianggap nggak penting, yang penting tubuhku sehat, bisa kerja, ya kan, bisa ngurus anak, bisa melakukan tugas-tugas yang lain, ya kan, sehingga banyak pengabaian di kesehatan yang mental, spiritual, dan juga sosial. Baik, silakan selanjutnya. Kalau kesehatan mental itu sendiri, itu adalah kondisi ketika saya, dan juga teman baik sekalian, bisa merasakan ketenangan batin. Kita bisa merasakan ketentraman, kita merasa nyaman, sehingga memungkinkan kita semua itu menikmati kehidupan sehari-hari kita. Kita menikmati kegiatan gosok gigi, kita menikmati kegiatan mandi kita bisa menikmati kegiatan minum teh dan kopi kita bisa menikmati snack yang sedang kita makan, kita bisa menikmati suara suara anak-anak yang mungkin sedang berdebat, kita bisa menikmati sebuah kunjungan pameran dan lain-lain. Kita bisa menikmati kehidupan sehari-hari, kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bertemu orang-orang yang menyapu di jalan, kita bisa menghargai, dia yang membantu supaya ketika aku berjalan, ketika aku bersepeda, nyaman, nggak ketemu banyak sampah. Kita mudah untuk menghargai orang-orang yang bekerja dan memberikan jasanya untuk kita. Dan yang pasti, kita bisa menggunakan potensi diri kita secara maksimal dalam menghadapi tantangan kehidupan. Artinya, seseorang yang memiliki kondisi mental yang sehat, itu nggak selalu bebas dari masalah. Jadi bisa jadi seseorang itu sedang punya masalah keuangan, mungkin saya sedang punya masalah penyakit tertentu, saya mungkin juga punya masalah bagaimana tentang hubungan dengan seseorang. Tapi orang yang kondisi kesehatannya mental, dia bisa mengkoordinir itu semua, menggunakan potensi yang secara maksimal, bukan meredam, dia bisa menempatkan dan menyalurkan emosinya, pemikirannya pas secara waktu dan juga tempat. Jadi dia melakukannya pas dan melakukannya dengan tepat. Ini tentang kondisi mental. Ya, selanjutnya, artinya kondisi mental yang sehat itu ditandai dengan keselarasan dan keseimbangan pada pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Jadi ketika di perilaku kita seolah baik-baik saja, fun, memperlihatkan kondisi yang bahagia, tapi ternyata pikiran kita tuh penuh dengan penuh dengan rencana balas dendam, penuh dengan iri dengki, penuh dengan rasa-rasa yang negatif, itu berarti kita nggak sehat. Itu kita sedang fake, kita sedang pakai topeng, kita sedang melakukan sebuah kepalsuan. Nah, jadi harus ada sinkronisasi. Ketika kita berani, aku bahagia, ini memang bahagia, dan ini memang bahagia. Nah, dan itu kadang-kadang tuh bentuknya jadi personal ya. Kita yang tahu kapan ini kita jujur dan kapan ini kita berbohong, mengingkari ya kan, bahwa ternyata aku lagi kurang baik, aku lagi nggak oke, aku lagi setengah sehat secara mental, aku lagi di tahap akhir nih, memaafkan, dan setelah aku memaafkan, aku akan lebih sehat. Nah, inilah sebuah langkah awal di mana malam ini kita sama-sama akan berusaha untuk mengenali lebih dalam dan lebih dekat tentang kesehatan mental yang kita miliki. Sebelum nanti kita akan mengenal kondisi kesehatan mental dari
orang-orang yang akan kita temui dan membutuhkan bantuan kita. Karena ketika kita mengenali kesehatan mental kita nanti bisa menjaga. Kita bisa menjaga dia, kita bisa maksimal akhirnya dalam berpikir, berkembang, berekspresi, berinteraksi, dan juga menikmati hidup. Saya pernah berdialog dengan banyak orang tentang garis besar menikmati hidup. Betapa banyak sekarang orang-orang yang bisa berekspresi, mereka berkembang maksimal, taruhlah secara materi mereka juga terpenuhi, secara pasangan mereka terpenuhi, tapi mereka nggak bisa menikmati hidup. Mereka nggak bisa enjoy. Nah, ini juga beberapa hal yang suka hilang dalam kehidupan kita sekarang. Ya, selanjutnya. Karena tadi sudah dimulai di tahun 2015, sekarang kita lihat ya. Kondisi mental, kesehatan mental Indonesia berdasarkan aneka riset dan survei, saya mengambil 4 saja di sini setelah tahun 2015 di mana Indonesia memulai langkah untuk mulai fokus kepada kesehatan mental. Gimana sih hasilnya? Di tahun 2018, Kementerian Kesehatan sempat melakukan riset di mana ternyata gangguan mental berat, ini berarti seperti schizofren dan lain-lainnya itu 0,8%. 0,8 itu kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, itu angkanya jadi banyak. Dan tentang gangguan emosional itu 9%, artinya lebih banyak. Nah, dan garis besar di sini yang menjadi perhatian saya adalah ternyata gangguan emosional, depresi itu dialami oleh teman-teman kita, adik-adik kita mulai usia mereka 15 tahun. 15 ini kalau kita urutkan, kalau nggak SMP akhir berarti SMA awal. Mereka mulai depresi. Nah, sayangnya nggak banyak yang bisa saya cari di sana apakah depresinya depresinya itu berkaitan dengan dunia pendidikan atau dunia parenting ya kan atau dunia pertemanan mereka. Nah, ini berarti kan menjadi PR. Kalau di tahun 2017 sempat ada juga survei mereka mengambil mereka mengambil data di tahun 1990 sampai 2016 di mana angka kematian karena bunuh diri itu ternyata Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara. 8.580. Kalau kita pakai bahasa, itu kan lama banget ya dari tahun 1990 ke 2016. Lagian penduduk Indonesia banyak gitu kan. Kalau cuma 8.580 itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Kalau bicara masalah angka, dan itu tentang bunuh diri, itu berarti ada sebuah PR besar. Ada apa? Apalagi teman-teman juga bisa tahu ya, beberapa kasus bunuh diri itu terpusat di beberapa daerah, di beberapa kultur, di beberapa budaya. Banyak risetnya, kawan-kawan nanti mulai bisa baca. Nah, yang menjadi bukan unik ya, yang menjadi bahan pemikiran saya lagi adalah ternyata di survei ini penyebab bunuh diri yang ada di Indonesia itu fokusnya karena 3 hal. Dan yang pertama ini karena kesepian. Jujur ya, ini sempat membuat saya berpikir agak lama. Kesepian, oke. Apakah karena memang dia menjauh dari keluarga dan orang terdekat, ataukah memang karena dia diisolasi atau dibuang, atau karena dia adalah sosok, maaf ya, kadang-kadang kita di sosial kan menemukan orang yang itu dianggap aneh oleh orang lain, dia mah aneh, sehingga dia diisolasi atau dijauhkan, nggak dilibatkan di pertemuan-pertemuan, nggak dirangkul, hanya karena dia berbeda. Jadi kesepian ini adalah penyebab pertama kasus bunuh diri di Indonesia. Sebab yang kedua adalah karena perundungan atau bullying. Dulu saya mulai mau mengenal bullying lebih banyak dan dalam tuh tahun 2015. Waktu itu saya membaca, oh ternyata saya dulu pernah pelaku bullying sejak SMP, tepatnya dari SMA. Saya juga menjadi korban. Ada beberapa luka yang itu membekas bahkan sampai ketika saya dewasa, yang hanya karena perkataan, karena itu bullying, dan saya yakin
perkataan saya juga pasti ada yang membekas di beberapa kawan-kawan dan orang-orang yang pernah saya temui. Betapa beruntungnya saya saat itu lolos. Saya nggak harus mengakhiri hidup saya karena saya dibullying. Dan semoga orang-orang yang sempat saya bully juga nggak mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena ada beberapa orang yang itu mengalami perundungan dan bullying, mereka mengakhiri hidupnya, nggak tahan. Dan kalau kita baca semakin tahun ke sini, sejak sosial media semakin dahsyat dan semakin mudah di genggaman tangan, bullying, komentar yang dibahasakan kalau di Indonesia itu komentar netizen, itu semakin luar biasa. Dan yang ketiga penyebab bunuh diri adalah karena kekerasan seksual. Kalau riset dari KPAI tahun 2010 dan 2017, kekerasan yang berujung pada kematian anak itu 44% pelakunya ibu kandung. Dan kalau kita kaitkan ya ke risetnya Kementerian Kesehatan 2018 tadi, berarti kan gangguan emosional. Ibu yang melakukan. Saya sempat berpikir, pasti ibu tiri. Enggak, ibu kandung. Ibu kandung itu pelaku pertama, lalu pelaku kedua adalah ayah dan ibu tiri, pelaku ketiga baru ayah kandung, pelaku keempat baru paman dan bibinya atau keluarga terdekat. Ibu kandung adalah pelaku utama yang membunuh anaknya sendiri. Itu oleh KPAI. Dan juga data keempat yang saya tampilkan di sini di tahun 2018, saya ambil dari Iklim Pendidikan Indonesia. 41% siswa Indonesia adalah korban perundungan, korban bullying. Mungkin kamu juga, mungkin teman-teman baik di sini juga korban bullying dan pernah menjadi pelakunya, lalu bertobat dan melakukan perbaikan. Dan ternyata 57% iklim pertemanan siswa di Indonesia itu adalah persaingan. Akhirnya saya berpikir, ini jujur ya, saya berpikir, iya sih, ini maaf ya, saya sempat nih ngerasa, nilai dia bagus. Masa nilaiku segini-segini aja? Oke, itu contoh persaingan yang sehat ya. Saya sempat dulu kayaknya mengalami persaingan agak nggak sehat itu apa ya? SMA. SMA itu kan sekolah Senin sampai Sabtu. SMA di masa saya. Saya punya tas lebih dari 12. Iya, tas saya lebih dari 12. Karena saya merasa dulu di masa saya, seseorang tuh dilihat tingkat kekerenannya, selain dari sepatu, itu dari tas. Dia keren apa enggak? Gaya apa enggak? Iya, itu iklim ketika teman saya sudah ngincar sebuah tas, lalu teman saya sudah punya duluan, saya tuh rasanya, ya aku keduluan deh, kok dia duluan sih? Jadi rasanya tuh emang, oke. Mungkin itu persaingan yang bentuknya barang ya. Dan persaingan-persaingan yang lainnya yang bentuknya jauh lebih parah itu pasti banyak lagi. Apalagi kalau diperkuat. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi contoh-contoh sinetron-sinetron anak-anak sekolah itu kemungkinan terjadi nggak ya? Mungkin, dan itu mungkin di kota besar. Mungkin tidak di desa kita, tidak di dusun kita, tapi di kota besar. Nah, iklim dan ini tadi yang menurunkan motivasi untuk siswa datang ke sekolah. Datang aja enggak, prestasinya masih terhambat. Prestasi terhambat, apalagi yang meningkat pada diri mereka? Agresivitas, rasa marah, kesel, melampiaskan. Iya kan? Kondisi-kondisi siswa itu kan kalau nggak masih anak-anak, mereka masih remaja. Pelampiasan yang tidak tepat. Dan nanti akhirnya mereka berakhir pada depresi. Saya mengambil 4 data ini dulu saja yang semoga mewakili tadi ya, kondisi rumah tangga, kondisi pendidikan, dan juga kondisi penyakit-penyakit berat. Baik, ke slide berikutnya. Yang tidak boleh luput oleh kita, yang tidak diriset dan disurvei dari apa yang saya tampilkan tadi, itu juga tentu banyak hal yang juga menyangkut tentang kondisi kesehatan mental. Semua pasti tahu tentang postpartum. Ibu yang habis melahirkan, baby blues yang berkelanjutan, betapa banyak ibu-ibu yang akhirnya membunuh bayinya sendiri atau bunuh diri bareng sama anak-anaknya, bunuh diri bareng 3 anaknya. Kita banyak yang bisa lihat. Ini belum termasuk bagaimana emosi seseorang yang tidak terkontrol yang akhirnya merugikan diri dia sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kecemasan yang berlebihan.
yang bisa menimbulkan rasa depresi, ketakutan, kecemasan, menimbulkan penyakit fisik. Belum lagi banyak persoalan di pernikahan. Jadi banyak yang pernah bilang, ini jadi gini, beberapa tahun ini saya dan suami saya mulai dipercaya menjadi tim atau pasangan yang bisa memberi pandangan kepada kawan-kawan yang sudah menikah atau beberapa materi secara online. Jadi banyak yang bertanya misalnya, kok bisa kompak sih dengan suami? Itu perjalanannya panjang, benar itu perjalanannya panjang. Kalau saya persingkat aja, itu bisa 2-3 tahun pertama itu dari mulut saya ya terutama, itu yang terucap itu perceraian, minta cerai. Karena rasanya tuh putus asa, rasanya mentok, rasanya kok gini sih, kok gini lagi sih. Yang menyelamatkan kami adalah karena kami sadar bahwa harus ada perubahan, dan kami menyadari bahwa harus ada beberapa hal diperbaiki. Lalu ketika kami sudah sadar apa yang harus diperbaiki, apakah itu baik-baik saja kami berangkulan mesra dan juga akhirnya senyum dan semua berjalan lancar? Enggak. Tetap ada emosi yang up and down. Jadi banyak sekali kasus-kasus di pernikahan, belum dengan pasangan, dengan anak, dengan ipar, dengan mertua, ya kan? Belum lagi nanti persoalan di dunia remaja. Banyak hal yang kalau saya nanti sharing ke beberapa orang tua ya ketika materi ya, mereka suka nggak percaya, masa remaja udah kayak gitu sih mbak, masa remaja kayak gitu sih mbak. Iya, mungkin bukan anak ibu-ibu, tapi banyak remaja-remaja kita yang sudah mengkonsultasikan ini ke biro saya. Nah, belum lagi soal masalah eating disorder yang kemarin kawan-kawan lihat di acara penjaringan Next Top Model di Indonesia. Belum lagi persoalan yang sangat kompleks di sekolah. Bagaimana siswanya nggak beres, gurunya juga, manajemennya juga. Dan masalah kemiskinan. Ini kalau bicara ke moderator kita, soal masalah kemiskinan ini bisa membawa ke banyak persoalan yang sangat kompleks. Itu serem. Jadi saya nggak pernah menyalahkan seseorang. Ini saya cut ya. Saya pernah mendengar orang dewasa memberi cut kepada seorang anak yang masih usia SD. Ketika anak usia SD ini pernah bilang gini, kan ditanya cita-citanya apa? Aku besok pengen jadi orang kaya, katanya anak SD ini. Lalu di-cut oleh orang dewasa ini, sombong banget, nggak perlu kaya-kaya juga nggak apa-apa. Terus saya bahasakan, nggak apa-apa, dia jadi orang kaya nggak apa-apa. Tapi nanti harta dia akan bermanfaat. Karena orang kaya yang hartanya bermanfaat dan dia nanti cerdas menyalurkan kekayaannya, dia bisa memberi modal kepada orang-orang yang butuh modal usaha dan lain segala macamnya. Dia bisa menyelamatkan banyak kondisi, dia bisa menyelamatkan banyak pernikahan, dia bisa banyak menyelamatkan kondisi pendidikan, dia bisa menyelamatkan kondisi anak-anak, dia bisa menyelamatkan banyak hal. Nggak apa-apa. Kalau besok anak-anak kita, ponakan-ponakan kita pengen jadi orang kaya, dukung, aminkan, support, ingatkan, ayo yang rajin, besok kan menjadi orang kaya. Belum lagi tentang efek-efek yang banyak muncul dari ketika seseorang kehilangan. Banyak kondisi-kondisi mental yang akhirnya menjadi menjadi muncul kehilangan di sini, terutama ketika kehilangan ini ya, secara fisik, baik karena kematian atau orangnya tiba-tiba menghilang gitu aja. Bukan ghosting ya, kalau ghosting orangnya masih ada, cuman kita nggak tahu udah di mana, tapi pasti muncul lagi. Tapi kita tahu-tahu dia kayak tiba-tiba seorang ibu yang meninggalkan anak-anaknya, dia menghilang, dia menjalin sebuah hubungan baru dan pernikahan yang baru. Seperti itu. Nah, ini nggak boleh luput, walaupun nggak disurvei secara eksklusif oleh beberapa lembaga, tapi ini justru banyak di sekitar kita. Beneran, ini jumlahnya banyak di sekitar kita. Oke, slide selanjutnya. Semakin kita nanti melihat 3 kata kunci ya, kawan-kawan nanti. Melihat, mendengar. Semakin kawan-kawan melihat, kawan-kawan nanti bisa dapatkan banyak banget hal-hal yang tadi di luar survei tadi, yang di dekat kita, ternyata itu mereka perlu mulai kita tegur. Ternyata bukan tegur ya, orang-orang tadi itu yang punya problem tadi mulai perlu untuk kita sapa. Orang-orang tadi itu perlu untuk mulai kita perhatikan.
orang-orang tadi tersebut tuh mulai untuk kita perlu untuk mulai kita rangkul. Nah, keberadaan teman pribadi juga itu besok kedepannya adalah sebagai seseorang yang akan memberi pertolongan pertama psikologis, yang nanti kita akan melakukan serangkaian tindakan ya supaya membantu mereka untuk menguatkan mental mereka di saat-saat kritis. Ada saat jadi gini, tadi ketika di definisi awal ada beberapa hal yang luput saya katakan. Jadi ketika kita merasakan persoalan ini tidak krisis, belum tentu bagi orang lain ini tidak krisis. Dan juga sebaliknya, ketika bagi kita ini krisis banget, tolong aku dong, please balas chatku dong, aku butuh masukan. Mungkin bagi kawan kita atau seseorang yang menerima chat kita, kayak gini aja, ini kan sepele, ini kan mudah, beda. Jadi krisis tadi, itu memang nggak boleh pakai sudut pandang kita, nggak boleh pakai tolak ukur kita. Asal kita sudah melihat tanda-tanda, ini orang butuh bantuan. Tadi, jadi melihat dengan kepekaan, kawan-kawan akan tahu, ini ibu yang ini perlu bantuan nih. Bapak yang ini perlu disapa dan ngobrol bareng nih. Adik-adik yang remaja ini perlu nih buat kumpul-kumpul yang juga yang bareng. Nanti kawan-kawan tahu. Nah, di pertolongan pertama psikologis, tugas kita apa? Tugas kita adalah meringankan dan menumbuhkan. Apa yang kita ringankan? Yang kita ringankan adalah stres yang saat itu sedang mereka hadapi. Jadi, ini juga kata kunci ya. Ketika stres, solusinya itu bukan sabar. Saya mohon maaf banget. Saya bukannya seseorang yang tidak percaya bahwa sabar itu adalah kunci dari langkah selanjutnya. Tapi ketika sedang stres, itu memang solusinya nggak bisa sabar. Ketika stres, itu memang harus relaksasi, harus ada penerimaan, harus ada rangkulan, baik itu rangkulan fisik maupun non-fisik, sehingga baru setelah itu dia melepaskan beberapa emosinya, pikirannya. Setelah itu nanti baru ketika pelaksanaan tadi dengan sabar. Sampai semuanya tadi, solusi tadi menjadi terurai. Jadi nggak serta-merta di kondisi ketika stres, ya kamu sabar aja, nanti juga akan ada jalan keluarnya. Nggak bisa. Ini juga yang selalu saya tahan untuk tidak pernah saya ucapkan ketika seseorang sedang dalam puncak-puncaknya konsultasi, lalu saya berkata sabar. Enggak. Itu kata-kata yang saya hindari untuk saya ucapkan pertama kali ketika seseorang konsultasi. Dan juga kita harus bisa meringankan rasa tertekannya. Ini ada masukannya di chatting nih, yang coret-coretannya dihapus, bisa nggak? Atau nggak bisa dihapus ya? Ada terlanjur ya? Ada beberapa kawan-kawan minta dihapus tuh. Untuk meringankan rasa tertekan yang sedang mereka hadapi. Lalu apa yang kita tumbuhkan? Yang kita tumbuhkan itu di pertolongan pertama adalah harapan. Pernah dengar ya kalimat rasanya semua pintu tertutup. Aku tuh mentok banget. Aku tuh yakin gak ada jalan keluar. Atau kalimat yang seperti semua cara sudah aku coba. Semua sudah aku pernah lakukan. Nah, ini sebenarnya kata-kata yang tadi orang-orang kita temui tadi itu sebenarnya butuh harapan. Ada kok, ya nih pintu tertutup semua, tapi ada jendela yang bisa kita buka. Dan jendelanya lebar. Dan gak ada tralisnya. Cukup buat badan kita. Jadi, iya sih, cara-cara tadi sudah kamu coba dan itu sangat banyak. Pasti capek mencoba aneka cara tadi. Mau nggak setelah capekmu hilang, kita coba cara yang ini. Dengan sedikit modifikasi di ini. Nanti kita lakukan evaluasi bareng aku. Jadi hal tadi, menumbuhkan harapan, menumbuhkan semangat. Apa ya contoh menumbuhkan semangat ya, selain aku bisa, ya kan, bahwa kadang-kadang ada kalimat, udah, yang sekarang istirahat dulu. Besok kita pikirkan, langkah selanjutnya bagaimana. Oke, kamu sekarang gagal, ini plan A kan, kita istirahat dulu,
aku sambil akan berpikir besok kita buat untuk plan B. Jadi kadang-kadang kalimatnya untuk penyemangat itu nggak harus selalu ayo semangat, ayo cayo, banzai, nggak harus seperti itu juga. Bagaimana kita menemukan ketenangan? Karena orang-orang di masa krisis itu mereka merasa nggak tenang, macam-macam ya. Ada yang merasa mereka takut disakiti secara fisik, ada yang mereka merasa mereka bakal dicecar atau dihujani dengan kalimat-kalimat dari sosial media atau dari handphone atau dari orang yang datang ke mereka. Jadi macam-macam ketenangannya. Mereka perlu ketenangan. Bahkan mungkin beberapa di antaranya solusinya tadi itu mereka butuh alternatif tempat lain yang selain tenang itu juga aman bagi mereka. Dan yang terakhir adalah bagaimana menumbuhkan rasa aman tadi. Nah, terutama kepada anak-anak, wanita, bukan wanita dan anak-anak juga ya, tapi mereka yang masih lemah, mereka yang nggak punya perlindungan. Jadi tugas utama teman-teman baik sekalian dan juga saya ke depannya adalah tentang mendengar aktif. Ini susah, terutama bagi saya dan beberapa kawan-kawan di sini yang mungkin hobi berbicara. Saya dulu untuk memulai sebagai pendengar yang aktif itu agak susah. Harus menggigit lidah supaya tahan Sukma, jangan komentar dulu, tahan. Kecuali sudah dialog antar sahabat ya, sahabat dekat yang itu kami saling mengerti. Saya bisa mengeluarkan sifat asli saya. Tapi untuk dengan kawan orang-orang yang masih asing, saya mengedepankan untuk mendengar aktif. Ini juga harus kawan-kawan kedepankan. Kita harus jaga rahasia mereka. Dan ini penting nih, jangan buat asumsi. Dia sambil cerita kita, murahan sih. Ya dia juga sih mau. Ya gimana ya kok kayak gitu ya pasti terjadi lah gitu. Jangan membuat asumsi apapun. Jangan membuat asumsi. Baik di kepala apalagi dilisankan. Ketika itu di kepala, itu akan mempengaruhi bagaimana kita nanti akan menjadi guide dia atau menjadi teman dia untuk memberi solusi. Percaya deh, itu akan berpengaruh banget ketika kita akan memberi saran dan solusi kepada dia. Dan yang pasti bagaimana kita besok akan ditempa, dituntut untuk kemampuannya untuk berbaur dengan budaya lokal. Penyelesaian sebuah konflik, ini contohnya. Saya waktu tur Sumatera, kami lagi di kota Medan. Kayaknya bukan di kota Medannya sih, tapi di Sumatera Utaranya. Lalu anak saya bilang ke saya, Uni, bapak-bapak itu 2 orang lagi berantem deh Uni. Saya nengok, ada 2 orang bapak-bapak ya. Memang ketika saling bicara, mereka saling kayak gini-gini. Karena saya kelahiran Lampung, dan di Lampung itu saya memiliki banyak kawan-kawan yang dari Sumatera Utara, yang sukunya Batak, juga kawan-kawan dengan suku-suku yang lain, dan terutama Sumatera. Saya bilang ke anak saya yang kelahiran Jogja tadi, saya bilang, enggak sayang, itu enggak berantem, mereka lagi bicara biasa aja. Jadi sama kayak tadi ya, bagaimana kita berbaur dengan budaya lokal. Kita nggak baperan ketika cara bicara mereka demikian, atau kita tahu kapan hal itu menjadi hal yang sensitif untuk dibahas pertama kali atau di pertemuan-pertemuan awal dengan penyitas yang mungkin baru mulai membuka dirinya kepada kita. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana sekalipun kita dekat dengan mereka, kita tetap membuat mereka menjadi mandiri. Ini kalau di dunia kami psikologi, ini menjadi titik tekan. Jangan sampai dia menjadi tergantung. Tergantung di sini ini ketika tidak ada kita, dia nggak bisa melakukan berpikir jernih solusinya langkah selanjutnya bagaimana. Jadi kita buat sekalipun dia dalam kondisi yang sendiri, dia tahu dia harus melangkah kemana, step pertama yang harus dia lakukan apa, dan kalaupun mencari pertolongan itu ke siapa. Dan look, listen, and link. Jadi link di sini kita harus punya akses dukungan sosial, emosional, fisik yang memadai bagi penyintas tadi yang lagi butuh bantuan kita. Mereka hendaknya kemana nih selanjutnya?
Eh, Pune, kayaknya termute. Barusan ya? Ya, bisa diulangi? Sudah? Sudah, Oke, sudah. oke. Nah, selanjutnya adalah tentang kejelian kita untuk melihat karakter. Saya mohon maaf, saya terlanjur menuliskannya sebagai klien di sini di slide selanjutnya. Harus bisa melihat klien penyintas kita, apakah mereka tipe teman-teman yang memang membutuhkan, ya kan? Membutuhkan untuk selalu merasa aman, terkendali. Apakah mereka tipe yang mempertahankan citra positif diri mereka dan kelompok, ataukah mereka termasuk yang berliterasi rendah. Ini harus disesuaikan loh ketika bicara dengan literasi. Kalau dulu kami itu suka dapat bahasa apa ya, bahasanya harus membumi. Nah, jadi jangan pakai bahasa yang melangit, tapi pakai bahasa yang membumi. Apakah mereka tipe yang narsistik? Apakah mereka tipe yang kurang mampu berpikir analitis? Jadi jeli melihat karakter ini akan membantu kita untuk langkah-langkah solusi juga selanjutnya. Sebenarnya itu yang saya sampaikan, dan di penutupnya saya menyampaikan bahwa ayo kawan-kawan teman baik sekalian, kita luruskan kembali niat kita di slide selanjutnya, dan jangan lupa sebelum kita menyehatkan mental orang-orang yang kita temui, kita harus sehatkan mental kita juga sebelum terjun ke mereka. Kenali dulu kondisi mental kita yang terkini, sehatkan dulu. Pernah dengar ya istilah tentang apa? Bahagiakan dulu diri kita, menjadi individu yang bahagia dulu, penuhi dulu gelas kita, baru kita bisa mengisi gelas-gelas kosong yang lain. Dan jangan lupa perbanyak juga update info. Pakai gadget kita untuk memperbanyak update info tentang bagaimana mendengar aktif, menumbuhkan trust tuh bagaimana sih, ya kan? Dan juga mulai sekarang harus rajin menulis ide-ide yang bisa membuat orang mau lebih mengenal tentang kesehatan mental mereka lebih dalam, sehingga mereka juga mau menerima, ya kan? Apa ya, menerima masukan atau saran, ya kan, untuk menjadikan kondisi mental mereka lebih sehat, dan mereka mau tergerak datang ke kita karena mereka merasa aku butuh bantuan. Itu Mbak Elin dan juga teman baik sekalian yang bisa saya sampaikan di malam ini. Wow. Saya dari tadi baca slide-nya Mbak Sukma, kemudian mendengarkan yang Mbak Sukma sampaikan tuh kayak rasanya ternyata lebih banyak hal yang saya nggak ketahui ya. Terima kasih Bukan kayak banyak orasi Mbak ya? Sukma. Enggak, terima kasih banyak Mbak Sukma. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan dari Mbak Sukma. Satu poin yang saya beneran kaget, ini saya belum pernah dengar soalnya sebelumnya, ternyata 44% pelaku kekerasan itu yang terhadap yang melakukan adalah ibu ya, kekerasan di anak ya. Ini saya sambil ini ya, Mbak Elin ya. Saya dan suami saya itu sempat kami sempat menyesali dan kami melakukan parenting yang salah itu kepada anak pertama kami, dan kami baru menyadarinya saat dia usia hampir 2 tahun. Oke. Ini kalau saya bahasakan ya, jadi perasaan gini, saya tuh mencoba menyelami ya ketika saya juga bertemu angka 44% ini. Ini jujur, saya sebagai ibu dari 3 anak, ketika anak sedang puncak-puncaknya, kalau saya bahasakan puncak-puncak yang ngeselin, itu tuh memang kadang-kadang perasaan itu, ini jujur ya, ini perasaan kalau lagi emosi, ya ampun, kamu tuh dulu di perutku, ya kan, di perutku, aku bawa kemana-mana, aku kesakitan, aku kesusahan, aku harus menahan banyak hal sampai kamu biar lahir sehat, aku masih harus kesakitan juga ketika melahirkanmu, aku harus kesakitan ketika menyusui kamu,
aku harus kehilangan bentuk badanku, aku harus kehilangan karirku, aku harus kehilangan banyak hal kebebasan, dan sekarang kamu ngelawan. Ya, ini kondisi yang di kepala saya, di hati saya ketika saya marah. Jadi makanya saya berpikir 44% tadi itu mungkin juga berpikir yang lebih parah ya, sehingga mereka udah kamu mending gak usah ada aja. Jadi karena saya mencoba menyelami ketika kondisi saya di 2 tahun pertama sebagai ibu, bahwa rasanya tuh memang ketika, makanya suka ada kalimat yang beda ya. Misalnya nih misalnya ada sosok guru yang sabar banget ke anak didiknya, atau tante yang sabar banget gitu ya. Kadang-kadang sudah ada kalimat kan, belum aja orang bukan anaknya sendiri ya kan. Emang jadi perasaan ikatan tadi itu memang beda karena ada rasa sakit. Apa sih yang pernah tercipta, rasa kehilangan, perubahan di diri yang apa sih yang berubah itu menjadi hal yang ini. Nah, ini saya tambahin dikit lagi. Jadi kalau ada pernyataan bahwa pertanyaan pada saya mulai merasa bahagia jadi ibu itu ketika kehamilan kedua. Saya mulai merasakan bahagia melahirkan itu ketika anak kedua. Dan konsekuensinya adalah saya banyak meminta maaf kepada anak saya yang pertama karena 2 tahun awal dia tidak menyenangkan. Dan itu bolak-balik minta maaf sampai dia 11 loh, 12. Karena kadang-kadang luka dia di 2 tahun pertama itu dia teringat lagi, lalu dia sampaikan lagi. Dan saya minta maaf lagi. Oke, Uni ulangi. Uni minta maaf ya Kak, Uni minta maaf. Jadi memang lukanya kerasa. Walaupun jadi bagaimana menyatukan perasaan kami lagi dengan dengan aneka perbaikan tadi. Itu aja. Oke. Saya menggarisbawahi itu tadi karena tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu ke teman-teman ya. Teman-teman, jika teman-teman ingin bertanya, silakan boleh raise hand. Yang ingin open kamera langsung nanti bertanya langsung, atau misalnya nanti melalui chat ya teman-teman. Ditunggu ya. Saya lanjut dulu ke Mbak Sukma. Ya, saya menggarisbawahi itu tadi yang 44% itu kenapa? Karena yang kami temui di lapangan juga banyak. Jadi banyak orang-orang yang kemudian karena kami kebetulan bergelutnya dengan masyarakat prasejahtera ya, kekerasan di dalam keluarga itu, kayaknya itu udah sesuatu yang lumrah gitu. Hampir semua yang kami dampingi itu mengalami itu. Oke, kita geser lagi. Nah, terkait yang tadi Mbak Sukma udah sampaikan, saya beberapa waktu ini sedang merefleksikan itu gitu. Kalau orang tua saya dulu juga sering minta maaf, terutama ibu saya. Ibu saya tuh sering banget minta maaf. Maafin Bunda ya Mbak gitu kalau dulu Bunda pernah melakukan kesalahan gitu. Saya sampai setua ini, kadang saya ingat gimana dulu ibu saya tuh kayak, saya kan kebetulan 3 bersaudara nih, ini curhat dikit ya, kebetulan 3 bersaudara, lalu kemudian saya yang paling besar. Nah, ada momen-momen saya tuh agak membangkang. Ketika saya rewel gitu, agak membangkang dan nggak terlalu menyenangkan lah buat ibu saya mungkin pada waktu itu. Saya tuh kayak nggak diajak dengan 2 adik saya. Dan itu beneran melukai perasaan saya gitu. Ini saya merefleksikannya ya, itu melukai perasaan saya. Saya membayangkan saya aja yang mungkin belajar psikologi, itu tuh masih membekas di dalam hati saya gitu. Saya nggak bisa membayangkan orang-orang di luar yang kemudian yang terbatas aksesnya terhadap informasi yang berkaitan dengan kesehatan mental itu akan seperti apa gitu. Itu sih saya merefleksikannya ke tadi yang seperti yang Uni ceritakan. Oke, ini ada yang mau bertanya, ada yang sudah ingin bertanya. Mungkin silakan Kak Nia dari Banten, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Kak, nggak bisa on cam. Iya. Oh boleh, silakan. Aku mau nanya, kayak kalau di sekarang-sekarang itu sering banget, mungkin ada misalkan anak yang ngomong ke orang tuanya, "Ma, aku pengen ke psikolog." Tapi orang tuanya kayak malah ngomong, "Kenapa? Kamu kan baik-baik aja gitu. Mending banyakin sholat sama zikir gitu kan." Aku kayak kadang bingung gitu. Menurut aku kayak nggak ada kaitannya sama sekali kayak keagamaan sama kesehatan mental gitu.
Nah, jadi ada nggak sih perbedaan sudut pandang antara generasi yang maksudnya kayak udah tua, yang old, sama yang generasi milenial sekarang gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mia. Unia mau langsung dijawab atau kita ke pertanyaan berikutnya? Boleh, langsung Langsung aja. aja ya. Oke, silakan. Karena ini bukan saya katakan sebagai pertanyaan familiar, tapi beberapa keluhan remaja-remaja yang dikonsultasi saya juga seperti demikian ya. Terutama karena konsultasi online, mereka kebanyakan nggak butuh izin ya ke orang tua. Tapi ketika problemnya itu memang harus melibatkan, karena ada beberapa problem di remaja itu yang harus membutuhkan pertemuan. Jadi bagi saya adalah konseling keluarga antara, jadi ibunya hadir, bapaknya hadir, dan dia hadir, walaupun secara online. Nah, nggak bisa Uni, karena kata ibu saya kan, terus dia malu bawa kayak gitu kan, ngapain ke psikolog, kami orang gila. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar itu ya. Jadi saya memang sering mengatakan kepada para remaja bahwa perbedaan generasi itu berarti kan perbedaan juga masalah kemudahan mengakses informasi. Di masa ibu-ibu mereka, informasi mungkin terbatas di televisi, yang itu harus ada rubrik khusus membahas parenting, yang mungkin penayangannya itu di jam mereka masak atau jam mereka menggosok, ataupun ada di kolom seperti majalah-majalah Kartini, majalah apalagi sih, dan itu majalahnya mahal dan nggak semua wanita bisa membelinya. Ketika mereka sudah masuk ke dunia gadget, mereka punya HP, ya kan, ibu mereka punya HP, tapi HP mereka nggak digunakan maksimal untuk kita yang berselancar, googling. HP mereka ya untuk nelpon anaknya di mana belum pulang. Kita balas lewat WhatsApp, nggak dibaca oleh mereka. Karena apa? Mereka pakai dunia telepon, ya kan? Jadi itu perbedaan generasi di antara gap antara generasi orang tua kita sama generasi kita. Nah, jadi sebelum kita minta mengajak mereka, kayak tadi misalnya mengajak mereka ke psikolog atau ingin mendidik kita ke psikolog dan butuh izin mereka, kita juga harus memberi brainstorming ke mereka. Mah, ternyata mah atau Pah, beberapa tugas psikolog itu ada yang kayak gini loh. Mereka tuh ketika ada konseling, itu ternyata mereka akan membantu kita mencari akarnya loh. Ketika ada akar udah diketahui, mereka akan membantu kita untuk membuat tugas-tugas, ya kan, tugas-tugas harian, mingguan, dan lain-lain, itu untuk membantu untuk mengubah kita, perilaku kita atau emosi kita untuk keluar dari problem tadi. Jadi kita perlu brainstorming dulu ke orang tua kita. Baru setelah itu ending, penutup. Apa aku ke psikolog aja ya? Soalnya aku sudah merasakan ini setidaknya selama 3 bulan terakhir. Ya kan? Aku sudah berdoa, aku udah ini, aku butuh bantuan, dan itu bantuan dari makhluk hidup. Dan mereka profesional. Jadi kalau berdoa, kalau Nabi kan dapat wahyu, enak gitu ya, doa, tidur, mimpi dapat wahyu. Karena aku manusia biasa dan aku bukan manusia pilihan, aku butuh bantuan dari manusia juga, sesama manusia dan bentuknya profesional. Jadi itu sih saran saya, beri brainstorming untuk menutupi gap tadi yang tadi tidak ada di generasi sebelumnya. Oke, ya benar ya. Kayaknya memang akan sulit kalau kita mau menyamakan, karena kan generasinya udah beda ya Une ya, udah beda. Bahkan ini aja deh, kita mau ngajarin orang tua kita untuk beneran bisa WhatsApp aja, kayaknya kita sabarnya tuh harus banyak kan gitu. Apalagi ini yang berkaitan dengan sesuatu yang kayaknya ngawang-ngawang, yang nggak kelihatan, lalu kemudian mungkin nggak familiar buat mereka gitu ya. Berarti kita juga harus beneran paham dulu ya, paham, lalu kemudian pertama kita paham tentang gap itu, lalu kemudian kita juga harus mengenali orang tua kita kan, karena bisa jadi metode yang kita pakai juga, maksudnya metode yang akan kita pakai bisa berbeda-beda kan di masing-masing keluarga kan ya. Misalnya kalau begitu nggak sih, atau gimana nih? Iya, tiap metode di keluarga ini kan beda-beda ya. Kalau saya katakan gini, ada tipe
apa ya kalau saya bahasakan contoh gini, ada tipe ibu yang ini mama saya ya, ibu saya nggak suka baca. Saya sempat mengalami ketika di awal-awal kuliah, saya membelikan mama saya majalah, buku, dan itu kebanyakan nggak maksimal untuk dia baca, kecuali buku kumpulan doa, wirid itu dibaca sama beliau. Tapi kalau buku-buku yang berkaitan tentang kewanitaan, tentang parenting itu nggak terbaca oleh beliau. Nah, jadi yang saya ubah, beliau kan sukanya kalau bagi mama saya kan membaca buku itu menghabiskan waktu. Intinya kayak mana gitu. Nah, jadi saya waktu itu mendekatkan ke dia ke HP. HP yang memang untuk dia mengakses YouTube. Dimana ketika YouTube itu diputar, dia bisa tetap sambil masak. Ya kan, dia hanya perlu mendengar suaranya saja. Nah, itu pengajian tentang apa. Jadi tema, jadi kalau saya bahasakan kepada mama saya, mama klik ini, jadi logo YouTube, lalu mama klik ini, yang kayak logo pencariannya, mama klik kata apapun, keluar mama ketik ayam bertelur, akan ada video tentang ayam bertelur banyak banget. Jadi mama klik tentang lagu-lagu zaman mama 70-an akan keluar banyak ya kan. Jadi tentang apapun. Jadi sekarang kalau saya bahasakan HP mama saya tuh 85% itu untuk YouTube. Jadi bagaimana saya meningkatkan menutupi celah gap tadi itu melalui YouTube tadi. Entah itu saya pada akhirnya tuh pada akhirnya itu nggak ke mama saya nggak membuat semacam ke anak-anak saya itu kan saya suka memberi warning. Ingat ya, ada beberapa channel ya yang itu beritanya suka lebay atau beritanya nggak sesuai dengan konten kalian. Tapi kalau untuk mama saya itu nggak saya kasih warning dulu. Jadi biar dia menyerap banyak hal. Nanti ketika cerita ke kita, itu tinggal saya ini buat checklist. Yang itu benar mah, yang ini tadi enggak mah itu udah nggak update. Yang ini benar, yang itu masih oke, yang itu benar sekali. Jadi seperti itu. Sama hal yang kedua contohnya lagi, ada orang-orang yang nggak peduli kan sama kondisi dia nanti deh saya minta di-cut dulu nanti kalau masih belum terbentuk ininya kisahnya. Oke. Baik, berarti itu tadi kita juga harus menggarisbawahi bahwa nggak semua orang tua itu punya metode yang sama untuk kita menghilangkan gap itu tadi ya. Kita harus pahami juga orang tua kita. Oke, ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Saya rangkum aja. Yang pertama itu adalah gimana caranya sebentar. Ini kok susah ya naiknya. Sebentar. Pertanyaan yang pertama adalah, ini bagaimana caranya agar kita, mana ini? Oke. Bagaimana mengatasi terjadinya bullying yang notabene terjadi di pelajar atau santri, terlebih bullying antara junior dan senior. Ini yang sering banget terjadi. Penanyanya adalah Nia Firdayanti, dia pengen tahu apa sih langkah konkret yang harus kita lakukan gitu sebagai tim konselor atau orang yang mengetahui bahwa ada bullying tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini sama juga, ini ada kaitannya dengan kalau sebagai pengajar terhadap anak-anak SD, ada saran nggak untuk materi atau milestone materi mental health yang bisa disampaikan, terutama yang paling prioritas? Ini hampir sama. Dua pertanyaan itu dulu. Setelah itu nanti kita akan sampai ke beberapa pertanyaan yang agak berbeda. Yang pengajar bagaimana dilarang agar mereka aware sama mental health. Oke. Saya tentang masalah bullying, saya tadi kan di awal saya sempat bicara bahwa saya mulai tertarik tahun 2015 ya, yang memperdalam di sini, mencari tahu lebih banyak deh jurnal-jurnalnya tentang kondisi-kondisi waktu itu masih terbatas di Jogja tahun 2015. Lalu saya harus
ini harus minta maaf. Bukan 2015, 2005. 2005 saya mulai memperdalam yang kasus bullying tadi. Dan bisa saya lihat waktu itu kan penerapannya di beberapa sekolah itu belum terstruktur, belum menjadi sebuah budaya, baru menjadi sebuah ide yang diusung ketika pelajaran BK. Di masa kawan-kawan apakah masih bertemu dengan mata pelajaran BK, bimbingan konseling? Jadi guru bimbingan konseling itu dapat jam, 1 jam pelajaran berarti 45 menit ya, masuk tatap muka ke kelas dan itu menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan kebutuhan siswa. Enggak hanya tentang mental health, tapi juga tentang kebutuhan siswa lainnya. Nah, saya baru bisa melihat aplikasi di mana anti bullying itu sebagai sebuah sistem. Ini mohon maaf kalau hampir jadi iklan. Itu ketika 4 tahun yang lalu di sebuah sekolahan yang dimana akhirnya saya sama suami saya memutuskan untuk anak kami bersekolah di sana. Jadi di Jogja ada sekolah namanya Sekolah Rumah Majemuk. Jadi dia homeschooling komunitas, My School. Singkatannya Seruma Sekolahku My School. Setelah saya ketahui tentang sekolah itu, sebelumnya juga saya pernah ke sekolah yang namanya Salam, Sanggar Anak Alam. Lalu yang ketiga yang bisa saya lihat juga yang berhasil sebagai sebuah kultur anti bullying itu adalah di Green School di Yogyakarta juga, Green School. Lalu yang baru saya dengar tapi belum saya teliti adalah sekolah SD Tumbuh. Ya, di sini saya akan cerita. Jadi saya bisa menyimpulkan dari apa-apa yang saya perdalam di tahun 2005-2006. Lalu sempat terhenti ya kan karena saya lebih fokus ke masalah remaja dan lain-lain dan juga keluarga dan pernikahan. Bullying jika ingin dihentikan, ingin di-cut sampai ke akar-akarnya, itu memang harus diusung menjadi sebuah sistem sekolah dan dijadikan kalau saya bahasakan ya, bukan hanya visi misi loh, dijadikan sebuah identitas. Artinya, dari mulai kepala sekolah, guru, karyawan, sampai siswa-siswanya, dan juga orang tuanya, itu dari awal ketika kami mendaftarkan anak kami, kita sudah disampaikan bahwa di sekolah kami ini menerapkan anti-bullying. Ada beberapa hal yang harus dicermati, misalnya anak kita harus seperti ini, tidak ada labeling. Jadi semua didetailkan yang terkategori sebagai bullying itu apa saja. Jadi kalau tidak ada, ini contoh ya, contoh yang terjadi ketika di sebuah kelas tidak ada bullying. Saya pernah menyaksikan di sebuah kelas yang lagi berlangsung mata pelajarannya, dan itu bukan kelas anak saya. Jadi saya waktu itu lagi mau membayar SPP, lalu iseng lah lewat di sebuah kelas. Jadi gurunya itu lagi menempel kertas di tengah-tengah, ditulis materinya ya, misalnya materi tentang bumi gitu ya. Lalu setiap anak boleh maju satu persatu menuliskan apa sih hal yang paling ingin mereka ketahui tentang bumi. Kan tiap anak nulis tuh ya. Ada satu anak yang bagi saya menulis pertanyaan yang mungkin kalau di masa saya SD itu akan ya elah gitu jadi tulis ya kan, atau ketahuan wah, atau kok itu di masa saya ditulis pasti kawan-kawan wah kayak gitu, masa nggak tahu gitu kan. Ketika anak itu menulis itu, saya akhirnya diem di jendela ya kan, untuk jendela agak tinggi ya. Saya pengen tahu respon kelasnya biasa aja, gurunya juga biasa aja. Berarti terima kasih, misalnya namanya Adi ya, terima kasih Adi sudah menulis, spidolnya dioper ke kawan yang lain. Adi menulis tentang ini, dan respon kawan-kawan juga biasa aja, yang melihat apa yang ingin diketahui kawan-kawan yang lain. Jadi itu jadi kultur yang biasa. Aku udah tahu itu, tapi kawanku memang nggak tahu. Ya lalu kenapa? Lalu hal kedua yang diterapkan, ini contoh ya, ketika bullying jadi sebuah sistem ya, selain masalah nggak boleh labeling, wah
bodoh sih, keriting sih, jadi warna kulit, bentuk rambut, semua tuh nggak ada. Jadi nggak ada perkataan-perkataan yang menjurus ke sana, baik antara sama pengajar maupun ke siswa dan juga sama siswa. Dan juga nanti pada akhirnya contoh penerapan di mereka adalah sampai tidak terciptanya nuansa persaingan karena sekolah tidak membuat celah perlombaan apapun, kejuaraan apapun, ranking apapun di antara siswa-siswanya. Jadi kalau kawan-kawan berharap, jadi 17 Agustus lombanya apa? Ya ada lomba. Ada lomba tarik tambang, ada lomba makan kerupuk. Lalu nanti yang menang dapat apa? Semuanya dapat pensil. Semuanya dapat penghapus. Semua atau terakhir ya, yang menang tadi dapat stiker bintang. Nanti di akhir penutup acara, semua siswa boleh mengambil hadiah. Nanti yang dapat stiker itu boleh menerima hadiah tambahan. Contohnya, dan itu bukan hal yang bukan hal yang sangat istimewa, piala atau enggak. Gelas minuman tulisannya sekolahku my school, ya kan, atau pin. Jadi hal seperti itu. Jadi sekolah tidak memberi celah bagi terciptanya bahwa gue dong juara renang, gue dong pinter debat bahasa Inggris. Enggak, itu enggak ada celah. Jadi silahkan orang tua yang, sekolah ini enggak cocok. Terbukti ada beberapa orang tua yang keluar mengeluarkan anaknya karena memang ambisi mereka, anaknya ingin menonjol. Jadi kalau anaknya pengen menonjol, sebenarnya bagi sekolah nggak masalah ikut lomba di luar. Seperti anak saya tipe yang dia enjoy dan dia pengen mencoba lomba mendongeng. Ya saya ikutkan, tapi tidak atas nama sekolah. Jadi ya dia ikut aja. Dan sekolah juga nggak memfasilitasi bahwa akan mengirimkan, enggak. Jadi itu di luar ini sekolah. Jadi itu ketika bullying jadi sebuah kultur, menjadi sebuah sistem di mana orang tua dari awal dibuat kesepakatan, termasuk kesepakatan pelanggaran. Apa yang terjadi ketika anak Anda menjadi pelaku bullying? Jadi itu di awal proses pendaftaran, orang tua sudah diberi buku guide. Seharusnya saya masih nyimpan buku guide tersebut tentang beberapa poin-poin yang menjadi jiwa atau menjadi ruh dan menjadi kesepakatan bagi sekolah mereka. Sehingga kami sebagai orang tua mempertimbangkan hal tersebut, cocok nggak nih ya? Aku setuju nggak kalau anakku juga akan mengadopsi hal ini dalam kehidupannya. Nah, karena saya sama suami saya sepakat dengan nilai-nilai tersebut, kami masukkan anak kami ke sana. Jadi bagi sekolah, apapun yang membutuhkan, yang kadang-kadang bertanya, gimana ya cara mengadopsi bullying? Tadi harus dari sistem. Sekolahnya sepakat, semua guru-gurunya juga sepakat, ya kan, orang tua semuanya juga sepakat dan sifat menyepakatinya. Dan dibikin tadi beberapa peraturan-peraturan dan beberapa hal yang mengikat. Lalu, boleh silakan Mbak. Berarti kita kalaupun misalnya nih, kalau seperti yang ditanyakan oleh kakak tadi, berarti kalau misalnya kita lagi berada di satu lingkungan, mau sekolah maupun tadi ada yang bilang SD juga, tapi kemudian sistem itu belum terbentuk, berarti yang pertama mungkin yang perlu dilakukan adalah edukasi terhadap edukasi terhadap lingkungan sekolahnya sendiri, terutama terhadap manajemen dan segala macamnya itu ya. Mungkin ya, yang bisa yang paling mungkin untuk dilakukan gitu. Sambil mungkin juga bisa melakukan itu kalau misalnya jadi guru kelas, mungkin itu bisa dilakukan di kelas sendiri gitu ketika sistem secara keseluruhan belum mendukung, mungkin seperti itu ya. Ya. Jadi kalau di dunia psikologi itu ada yang namanya intervensi sistem. Jadi kapan-kapan kawan-kawan bisa sampai googling. Dan kalau menurut saya dari semua hal yang mungkin pernah datang di ujian selama saya menjadi ujian praktek selama saya menjadi mahasiswa magister, itu adalah ketika intervensi sistem. Karena ada beberapa karena ini contoh sedikit ya. Ketika dulu ujian, saya dan tim
dengan dengan 5 kawan saya datang ke sebuah sekolahan yang mereka lolos di UGM untuk terpilih menjadi sekolah yang perlu diintervensi secara sistem, sehingga kami menemukan satu hal yang agak berat nih. Bagi kami sekolah ini nggak cocok jadi SMA. Jadi kenapa sekolah ini agak sepi dan siswa-siswanya sepi pendaftar, kalau siswa-siswanya juga tidak bergairah. Ternyata dari segi lingkungan segala macam, kami menemukan bahwa sekolah ini nggak cocok jadi SMU atau SMA. Mereka cocoknya jadi SMK. Ini kan berat nih, sekolah untuk berubah dari SMA menjadi SMK. Tapi ya kami sampaikan itu apa adanya dengan alasannya. Dan perubahan itu terjadi sekitar hampir 4 tahun ketika kami selesai presentasi. Jadi mungkin itu jadi masukan bagi sekolah, dan itu mungkin jadi bahan pertimbangan ya. Dan karena itu pertimbangan yang mendalam, mungkin perlu waktu 4 tahun juga bagi mereka untuk untuk memahami bahwa masukan kami untuk berubah menjadi SMK itu memang lebih ideal buat kondisi sekolah mereka di lingkungan yang memang anak-anak di situ memang butuh ketika keluar mereka bekerja, mereka punya keahlian. Nah, sekolah mereka sekarang sudah menjadi salah satu SMK yang maju di daerah Turi. Sama seperti bullying tadi. Apa pentingnya? Misalnya nih ya, ada sebuah sekolah yang dia sudah unggul, dia sudah bonafit, dia sudah famous, dia sudah unggulan. Kadang-kadang sekolah yang seperti ini ketika kita mengajukan bahwa gimana kalau ditambah nilai bullying, mereka akan berpikir memangnya akan ada efek yang baik untuk meningkatkan prestasi anak-anak kami. Misalnya kalau standar sekolah mereka masih berdasarkan prestasi, ya kan? Prestasi kejuaraan atau apa. Jadi memang kalau ingin menghapus bullying tadi, kalau pengen menghapus secara global di sekolah, harus dari sebuah sistem. Kalau ingin memulai di lingkungan kelas, bisa nggak? Bisa. Tapi mungkin siswa kita akan banyak ngadu ketika jam istirahat, mereka ketemu kelas yang lain mungkin, ya kan? Atau mereka lagi ke kantin, ketemu kelas yang lain mungkin. Tapi jika Anda bisa dan Anda seorang guru atau wali kelas yang sangat berpengaruh dan bisa kuat kepada siswa-siswinya, lakukan. Nggak usah menunda sampai sekolah kita setuju. Oke, baik. Wow. Kayaknya ini bisa jadi masukan juga buat rumah konseling dalam proses pendampingan ke sekolah. Kita kan punya pendampingan sekolah. Mungkin kita akan mulai mencoba untuk intervensi sistem ya. Karena sebelumnya kita belum pernah masuk ke situ. Kita baru masuk ke anak-anak saja. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan. Mana? Bagaimana yang direspon itu yang tadi tadi ini materi. Aku tambahin dikit. Boleh. Untuk mulai mengajarkan anak usia dini atau PAUD, TK, SD tentang mental health atau kesehatan mental, itu bisa diawali dengan mereka harus mengenali emosi dan nama-nama emosi yang mereka rasakan. Ingat, manusia yang komplit itu punya aneka emosi. Kamu punya emosi gembira, kamu punya emosi marah, kamu punya emosi cemburu, kamu punya emosi kesal, kamu punya emosi kamu punya emosi kebencian, kamu punya emosi. Nah, dia harus tahu kamu lagi apa yang kamu rasakan sekarang. Jadi banyak kemancing dengan perasaan. Kalau anak SD kan sudah bisa mulai dengan soal cerita ya. Si Adi meminjamkan raketnya kepada Tini dengan kondisi yang baik. Tini mengembalikan raket Adi dengan kondisi yang rusak. Apa perasaan ini ya? Perasaannya kalau kamu jadi ini perasaannya apa? Nah, jadi mulai mereka mengenali perasaannya. Lalu setelah mereka bisa berhasil mengenali perasaannya, berikan mereka panduan. Ketika kamu merasa sedih, apa yang harus kamu lakukan? Biasanya kamu kalau sedih gimana? Nangis. Oke, boleh nangis. Setelah menangis, nangis yang seperti apa? Kan anak-anak itu kadang perlu detail ya. Nangis yang meraung-raung, nangis yang teriak-teriak, nangis yang guling-guling di lantai, nangis yang biar semua orang bisa melihat kamu, atau nangis yang seperti apa? Menangis, ya kan? Menangis boleh, ya kan? Tapi menangis yang seperti apa? Jadi berikan mereka juga batas, ya kan? Batas tangisan yang
itu masih wajar untuk dilakukan ketika mereka sedih, mainannya rusak, atau mereka nggak boleh beli makanan tertentu atau mainan tertentu. Nah, kalau ketika kamu lagi bahagia, kamu harus seperti apa? Ya kan? Apa kamu mau lompat-lompat di atas kasur, di atas sofa, guling-guling itu seperti apa? Berikan mereka kebahagiaan seperti apa? Ataukah kamu merangkul kawanmu, berikan selamat? Jadi berikan mereka guide. Setelah mereka tahu, itu sebenarnya bisa langsung masuk ke masalah mental health, apa sih, kesehatan mental. Ketika kamu ya kan sedih, kamu bisa menceritakan ke siapa saja. Ketika kamu berarti ada guide ya, ke orang tua, ke siapa, ke guru, ke orang yang kamu percaya tadi kan supaya dapat solusi. Kamu boleh nggak nyimpen kesedihan sebagai rahasia? Saya pernah bicara kepada anak-anak saya kan, kamu boleh nyimpan kesedihanmu sebagai rahasia, tapi hanya 3 hari maksimal. Kalau 3 hari itu, selama 3 hari itu masih sedih juga, masih nggak ada solusi juga, itu artinya dirimu belum cukup kuat dan belum cukup mampu untuk menyelesaikan kesedihan dan permasalahannya. Jadi kamu butuh une atau kamu butuh babe untuk, atau karena saya punya adik kandung dan adik kandung saya dekat dengan mereka memanggilnya Yami, atau kamu boleh cerita ke Yami lewat chat. Apakah boleh chat ke Yami rahasia ke Une? Boleh. Karena pada akhirnya kan adik saya cerita ke saya juga ya. Jadi saya bilang boleh, karena saya udah punya kunci. Adik saya akan cerita ke saya. Boleh cerita ke Yami, tapi nggak cerita ke Une. Jadi kuncinya seperti itu. Beri guide ke anak-anak yang kita, bagaimana mereka harus mengekspresikan dan juga mengatasi emosi mereka supaya mereka tetap sehat secara mental. Oke, dah. Oke, wow. Itu juga kayaknya perlu kita lakukan terhadap kita yang dewasa, karena nggak semua bisa melakukan itu dan nggak semua terlatih dari sejak kecil untuk melakukan itu, termasuk saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Une, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengalami permasalahan kesehatan mental, tetapi dia tumbuh di keluarga yang juga memiliki permasalahan kesehatan mental dan keluarga tidak menyadari akan hal tersebut. Sedangkan dia harus bisa memberikan rasa tenang pada anggota keluarga tersebut. Gitu. Itu aja, satu. Bentar saya baca. Kadang-kadang saya sendiri. Mental tapi di tempat oke. Sedangkan dia harus bisa melihat pasti Mbak Alin pernah mengalaminya ya. Sok nebak. Tadi dulu. Ini ya, kalau ya, sering. Nanti kalau kita relasi ini, jadi kondisinya seperti ini. Kita ini bahasa saya, dan saya pernah membahasakan ini ke diri saya. Sukma, kamu mendapat anugerah sebagai di keluarga ini sebagai orang yang pertama kali bisa menyadari bahwa ternyata kita nggak baik-baik aja seperti kata orang-orang yang melihat keluarga kita. Iya, kita memang keluarga kita memang tidak pernah mengalami sebuah konflik yang jedar, mungkin yang sampai gitu enggak, ya kan? Atau hal-hal yang membuat seperti di sinetron memang tidak, ya kan? Tapi ada beberapa kunci kesalahan yang ini sering terulang di keluarga kita dan ini menyakiti kita. Dan ini akhirnya menjadi ajang balas dendam karena kemarin gue disakitin, kapan-kapan kalau ada kesempatan aku akan juga menyakitinya secara verbal. Di keluarga kami punya penyakit yaitu menyakiti secara verbal. Itu yang saya lakukan adalah ini mungkin nggak bisa dilakukan ke semua keluarga ya. Saya sharing pengalaman saya pribadi dulu. Yang saya lakukan adalah saya mencoba menjadi sosok yang kuat dan dapat dipercaya oleh adik-adik saya. Ketika saya menjadi sosok yang kuat dan dipercaya oleh adik-adik saya, yaitu dengan tanda mereka mulai rajin bercerita ke saya, rajin curhat, butuh masukan. Itu kan berarti mereka sudah tergantung ya. Dan ada tanda-tanda bahwa orang tua saya mulai cemburu. Bahwa
ya seorang adik kamu, dikit-dikit dengerinnya kamu. Saya dalam hati, yes, berarti mereka udah mulai deket saya nih. Oke, saya akan jadikan mereka sebagai agen saya selanjutnya. Jadi yang saya lakukan adalah saya mengkopikan, merefleksikan apa-apa yang saya yakini sebagai belief kepada adik-adik saya melalui diskusi, melalui bacaan, melalui sharing, ya kan, dengan pertemuan, ngobrol bareng, malam-malam keluar di mana sama adik, ya kan. Jadi kami melakukan banyak hal tadi. Dan itu berjalannya nggak langsung otomatis ya. Sehingga mereka juga akhirnya menerima yang menjadi belief saya menjadi belief mereka. Ketika 3 orang, kami 3 bersaudara sudah memiliki belief yang sama, kami mulai menerapkan hal yang kami anggap sehat itu di antara kami bertiga. Contohnya, kami tidak saling menyakiti secara verbal. Kami, apalagi ya contohnya, kami rajin memberikan pujian. Di keluarga saya itu miskin pujian. Jadi sekalipun orang tua saya itu sering keluar mengatakan bangga atau menceritakan beberapa prestasi anaknya, tapi kalau ke anaknya mereka minim pujian. Kami mudah memberi pujian satu sama lain, sehingga jadi kami awalnya kan berharap orang tua bisa melihat bahwa anak-anaknya kok jadi beda ya, anaknya kok jadi lebih baik ya. Ketika kami mencoba menjadi lebih baik, orang pertama yang mau berusaha mencoba hal yang sama adalah mama saya. Jadi kalau saya bahasakan itu kami usahakan menjadi kebiasaan yang menular sih, habit yang menular. Walaupun itu diawali oleh saya tularkan kepada anggota-anggota yang lebih junior dan lebih memiliki peluang untuk menerima hal-hal yang sudah menjadi belief saya. Jadi bentuknya apa ya Mbak Elin? Kaderisasi ya, bentuknya kaderisasi keluarga. Nah, bisa. Itu. Tapi, oke. Ya, itu saya tambah dikit lagi. Ini Mbak Elin boleh percaya boleh enggak? Ini kami teruskan keikatan persepupuan. Karena di keluarga besar ternyata juga punya penyakit. Para anggota-anggota yang lebih tua itu ternyata nggak akur-akur banget. Mereka suka memendam kebencian. Sehingga beberapa sepupu-sepupu yang cocok dengan belief kami, mungkin mereka akan terlihat sebagai geng. Wah, ini gengnya si Sukma nih. Ya kan, karena cara pemikirannya sama dengan Sukma. Dimana ketika orang tua berkonflik, mereka nggak mau ikut campur. Mereka nggak mau ikut saling bermusuhan, dan mereka nggak terpancing untuk ikut berkomentar. Dan ketika ada yang nanya ke mereka, siapa nih yang salah? Mereka akan kompak jawab, semuanya salah. Dalam sebuah konflik, semua yang berkonflik menyumbang kesalahan. Tergantung persentasinya masing-masing. Nah, itu contoh yang terjadi dan sempat saya dan adik-adik saya lakukan. Walaupun tentu saja kami nggak menjelma menjadi keluarga, nggak sukses ya, karena sampai sejauh ini kayak ayah saya belum bisa menerima beberapa perubahan tadi, dan bagi kami no problem. Jadi kalau ada beberapa anggota yang nggak menerima, akhirnya saya sama adik saya memutuskan no problem, silahkan, itu keputusan ayah sendiri, itu aja. Oke. Berarti kalau misalnya nih kita belum bisa mendapatkan support dari keluarga, berarti kita perlu mencari support di luar tadi ya. Kayak tadi yang seperti yang udah sampaikan, kayak mengajarkan anak-anak juga kalau misalnya nggak bisa cerita ke orang tua, boleh cerita ke anggota keluarga yang lain, walaupun itu bukan keluarga inti gitu, atau mungkin ke teman. Iya. Atau makanya kenapa ada teman baik itu tuh tujuannya untuk itu ya. Ya. Oke. Itu penting banget. Terus mungkin yang perlu digarisbawahi juga, kita nggak perlu terlalu membebani diri kita untuk merubah anggota keluarga kita yang lain ya. Maksudnya karena walaupun mungkin itu juga seperti yang Une lakukan, tapi itu kan di luar kendali kita ya. Hasilnya itu di luar kendali kita gitu. Saya khawatir nanti teman-teman kemudian merasa terbebani bahwa ini keluargaku juga harus sehat semuanya gitu. Nggak harus kan ya? Enggak. Jadi kalau saya bahasakan ketika kita sudah memberi contoh, ini
ini pilihan saya. Ketika kita sudah memberi contoh, kita memberi sebuah hal yang baru dan kita melakukan hal yang baru dan itu insya Allah kita yakin itu hal yang bagus, baik, lalu tetap ditolak, bagi saya sudah. Karena seseorang yang kita tawari tersebut kan masih memiliki akal dan dia juga sudah dewasa, maka dia punya pilihan hidup. Jadi bagi saya ya sudah, kita tetap karena keluarga, kita tetap melaksanakan kewajiban satu sama lain seperti saling menghormati, ya kan? Saya sebagai anak menghormati, memberi kasih sayang, begitu juga beliau menghormati saya, memberi kasih sayang, ya sudah, itu aja. Jadi tetap ngobrol, tetap yang lain, tapi nggak menyinggung untuk masalah perbedaan-perbedaan tadi. Oke, baik. Wow, ini sudah jam 20.50, ternyata tidak terasa. Oke, ini 2 pertanyaan lagi ya, Uni. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menghilangkan atau meminimalisir atau menuntaskan inner child yang ada atau bawaan pribadi diri kita agar tidak terbawa ketika konseling bersama klien. Itu. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menumbuhkan kepekaan biar kita mudah menyadari bahwa seorang penyintas itu memang urgent butuh bantuan. Karena dari beberapa kasus yang ditemui, orang-orang yang depresi itu biasanya meninggalkan bentuk kode-kode bahwa mereka sedang dalam kondisi yang nggak baik, tapi kadang lingkungan mereka nggak sempat menyadari. Oke, gimana cara kita lebih peka gitu untuk mengetahui bahwa seseorang itu membutuhkan pertolongan. Ini sama seperti kayak kebetulan saya dan Una kan dalam satu lingkungan pertemanan ya di Facebook ya. Ada beberapa teman yang kayaknya suatu saat tuh update status yang menurut saya kok kayaknya ini statusnya berbeda gitu. Teman-teman lain tuh kayaknya ya komennya biasa-biasa aja. Tapi saya nggak tahu statusnya, itu kayak feeling gitu loh. Ketika kita tahu teman kita kayak biasanya begini, terus dia update status yang kelihatannya fine-fine aja, tapi kayaknya kalau kita udah deket itu ada kayak kode-kode yang cuma kita yang tahu gitu. Begitu di chat dia langsung bilang, dari sekian banyak temanku, cuma kamu yang merespon seperti ini gitu. Jadi kayak nah, gimana caranya kita lebih peka? Terus tadi gimana caranya agar inner child kita nggak terbawa ketika kita melakukan counseling gitu. Oke, yang tadi inner child ini Mbak Nia ya. Idealnya sih saya nanya ke Mbak Nia ya. Suaraku kok bergema sih? Bergema nggak? Enggak. Bergema? Enggak, oke. Enggak. Harusnya saya nanya ke Mbak Nia, inner child dia yang suka yang suka kebawa ketika konseling apa? Ya. Tapi lepas dari masalah apa inner child asli, ini pendapat saya pribadi ya. Ini pendapat saya pribadi. Jadi saya mohon maaf kalau teman-teman yang tidak sepakat. Apakah inner child itu ada? Ini adalah bahasa saya. Bahwa luka-luka batin dari perjalanan hidup kita itu ada. Baik ketika kita masa kecil, masa remaja, kita dewasa, kita bertemu dengan banyak luka. Demikian juga kita bertemu dengan banyak kebahagiaan, banyak proses penyembuhan, dan lain-lain. Karena bentuknya dari orang tua, mungkin jatuhnya kayak lebih berbekas gitu ya, dan kita masih kecil di masa-masa yang itu banyak menyerap hal masa keemasan kalau kata orang. Saya pribadi membahasakan bahwa inner child itu sebenarnya cuman bahasa aja. Bagaimana kita, seseorang yang masih dewasa, menyimpan rasa kesal atas apa yang kita alami dari orang tua kita atau keluarga kita di masa lalu. Karena ketika kita sudah dewasa saya artikan ketika seseorang akalnya sudah sempurna, cara proses berpikirnya sudah sempurna, dia sudah mendapatkan banyak informasi, keilmuan, mungkin juga ditambah mungkin keagamaan, informasi sosial, kesehatan mental dan lain-lain, maka si orang dewasa ini punya pilihan.
pilihannya adalah dia mau menjadi orang yang meneruskan perilaku tersebut dan lalu akan berkata, ya gimana, ini kan inner child gue, gitu kan. Atau dia akan menjadi orang yang dewasa, yang tahu bahwa itu adalah hal salah yang pernah dilakukan oleh ibunya, di mana ibunya belum teredukasi dan bukan generasi yang teredukasi sehingga melakukan kesalahan tersebut, dan aku akan menstopnya di generasiku sehingga tidak diteruskan di generasi selanjutnya. Itu pendapat saya tentang inner child. Jadi sebenarnya tentang memutus mata rantai dan juga proses berpikir apakah memang ini akan kita teruskan, kita hentikan. Jadi kok saya pesan gini, kamu pemarah kenapa? Ya dulu aku juga, ya ini inner childku karena gini. Enggak, kamu pemarah karena kamu memilih untuk marah dengan sadar karena kamu sudah dewasa dan akalmu dalam kondisi yang sempurna, kondisi akal yang baik-baik aja, nggak gila, nggak schizofren, nggak depresi. Jadi kamu memilih untuk marah. Kenapa kamu melakukan kekerasan fisik? Itu bukan karena inner child. Kita pernah disakiti oleh bapak kita, karena kamu memilih dengan sadar untuk menjadi orang yang seperti bapakmu, sekalipun kamu tahu itu salah. Itu jawaban saya soal inner child. Untuk beberapa perbedaan di teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Jadi selalu ada luka di masa kecil, remaja, dan tua tadi. Tinggal kita memilih, ya kan, apa yang akan kita refleksikan ke diri kita atau tidak kita lakukan. Aku ke pertanyaan selanjutnya boleh ya? Sebentar, berarti Okay. agar tadi inner child kita itu tidak terbawa, berarti kita memang sebelum melakukan konseling, berarti kita harus bebas dulu ya? Maksudnya kita udah harus selesai dulu dengan diri kita. Iya, jadi sebenarnya ketika kita mau menerima proses sebuah konseling, pastikan dulu memang kondisi diri kita itu dalam kondisi yang siap. Jadi gini, konseling itu kalau saya bahasakan, kita kan menerima sampah. Iya Pak ya, kita menerima sampah. Lalu sampah-sampah yang di diri kita apain? Jadi saya juga membahasakan ke beberapa kawan kita, kita perlu juga loh kotak sampah yang lain. Jadi kalau dikatakan, Sukma, kamu buang sampah ke siapa? Aku punya sekitar tiga tempat untuk membuang sampah. Di mana aku tahu mereka orang-orang yang memang bisa mengelola sampahku, dan mereka juga sesekali buang sampah. Dan aku bisa dengan baik mengelola sampah mereka. Jadi saya bahasakan, ketika kita mau membuka konseling, pastikan diri kita juga sudah dalam kondisi yang siap. Kita nggak membawa, tadi ya, ini sebenarnya berkaitan dengan asumsi, ya kan, nggak melibatkan nggak melibatkan hal-hal yang tadi belum beres pada diri kita. Tapi nanti ini juga jadi mata rantai deh Mbak Elin, karena nanti kawan-kawan, teman-teman langsung pada merasa, aku ada yang belum selesai dengan permasalahan pribadiku, aku juga aku merasa stres ya, nanti aku mau konseling kayak mana, langsung kayak gitu kan, langsung bubar gitu. Nah, nggak kayak gitu juga. Jadi kalau aku bahasakan, beres di sini bukan berarti ketemu solusinya dan selesai, wisuda, sudah revisi, nggak juga. Kita sudah tahu nih minimal step-step cara penyelesaian masalah yang kita alami, ya kan, step-stepnya kita udah punya, tinggal kita laksanakan dan evaluasi. Nah, berarti kan kita sudah dalam proses menuju solusi tadi, sambil kita tadi membantu dan mendampingi orang-orang yang butuh saran dan masukan dan juga didengarkan oleh kita. Gitu kali ya kurang lebihnya. Sampai lupa masih ke mute. Oke. Tadi berarti yang satu pertanyaan yang berkaitan dengan kepekaan tadi. Kepekaan itu kalau kita belum kenal orangnya atau dia adalah orang yang asing bagi kita, maka satu-satunya yang harus dikuatkan pada diri kita itu adalah observasi. Jadi kalau pernah ya dibahasakan oleh salah satu dosen saya, senjatanya seseorang
yang mau menerima konseling atau mendengarkan seseorang bicara curhat tentang masalahnya, itu adalah telinga dan mata. Telinga mendengar dan matamu observasi. Kalau dikatakan oleh Mbak Mia di sini bahwa beberapa penyintas yang urgent bantuan itu sudah punya kode-kode. Suaraku gema nggak sih? Aku merasa gema nggak dan nggak nyaman. Enggak. Di aku enggak. Oke. Berarti di aku aja. Mereka meninggalkan kode-kode. Aku tuh kemarin nemu link loh. Tapi linknya dalam bahasa... linknya tuh di CPMH-UGM. Belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Aku nge-save ya. Tentang kode-kode. Kode-kode, tapi lebih karena kode-kode orang yang akan bunuh diri. Jadi gaya itu lebih ke arah klinis ya, tentang kode-kode orang yang akan bunuh diri. Tapi kalau tentang kode-kode orang yang depresi, nanti teman-teman juga harus kesimpulannya jangan sampai salah ya. Wah, dia lagi depresi tuh. Nah, depresi itu adalah tahap ketika nanti stres yang berkelanjutan. Ada guide khusus kalau di klinis, kayaknya lebih dari 3 bulan atau beberapa bulan gitu ya, baru dia bisa kita katakan sebagai depresi, dan itu sudah sampai ke arah mengganggu perilaku dan beberapa pola keteraturan di hidup dia, pola tidur, pola makan, apalagi ya, kayak aktivitas, mungkin kalau dia perkuliahan, interaksi dia ke orang lain, itu sampai terganggu, maka itu sampai ke depresi. Tapi kalau baru sampai tingkat stres aja, dia belum sampai mengganggu ke arah aktivitas dia. Nah, kode-kode tadi di sini bisa dilihat, berarti ada perubahan-perubahan tadi nggak? Kalau kalian adalah kawan-kawan kalian tipe yang kayak kawannya Mbak Elin, yang suka bikin story atau bikin status, itu solusinya gampang. Di inbox aja, di chatting aja secara personal. Hey, apa kabar? Ya kan? Karena biasanya nggak enak juga ya. Elin, ada apa? Ada apa tuh kan berarti langsung ke arah, kamu habis bikin story ya? Emang ada apa? Gitu, itu juga enak kan? Hey, apa kabar? Ya ampun, kangen tahu, ya kan? Itu biasanya bahasa cewek ya. Aku nggak tahu kalau bahasa cowok tuh. Aku pernah cerita gitu ke suami, kata suami, ih geli. Masa aku ngubungin kawanku, apa kabar? Kangen tahu, ya nggak mungkin. Ya ya kan? Kalau cowok mungkin, aku juga, hey bro, gitu. Ya bro, ya kan? Udah lama nih nggak keluar ngopi, ya kan? Lagi sibuk apa? Gitu. Jadi pertanyaan lebih ke arah ngajak ngopi biasanya. Nah, kalau cewek, jadi kalau saya bahasakan, jangan khawatir untuk mesra ke kawan sesama jenis kita. Ini kalau cewek ya, mesra yang masih dalam standar ya, apa kabar? Aku kangen tahu. Itu bukan bahasa yang memalukan kok. Itu nggak masalah. Atau kalau emang dia sudah punya anak, kamu jadikan salah satu itu sebagai sumber pembuka pembicaraan, itu juga oke-oke aja. Hey, apa kabar? Aku udah lama gak ngeliat postingan foto anakmu. Ya ampun, gemes kalau ngeliat dia ketawa. Gak apa-apa. Supaya sebagai pembuka bahwa kawanmu tuh tahu bahwa ada sesuatu hal yang dia miliki dan itu ternyata berharga. Dan bagi orang lain ternyata itu juga berharga. Senyumnya atau apanya. Jadi itu yang harus kita baca-baca, kode-kode tadi, perilaku dia, perkataan verbal dia, apa yang dia tinggalkan di sosial media dia, jadikan itu sebagai satu kesatuan. Atau hal-hal yang kita dengar mungkin dari orang lain yang perlu kita cross check pada dia. Kalau dia teman terdekat kita, aku kan cross check itu nggak apa-apa. Aku habis maaf ya sebelumnya kalau salah, aku mohon kalau salah, aku mohon langsung kasih tahu. Aku mendengar bahwa kayak gini. Aku berharap ini nggak benar, ya kan? Tapi kalau memang ini benar, kamu tahu kan, aku akan selalu ada buat support kamu, aku akan selalu ada, dan aku akan bisa bantu kamu. Nah, itu perkataan-perkataan yang tadi. Berarti tergantung dari kedekatan kita juga ya, dan tergantung kita juga tahu nih teman kita ini tipenya yang seperti apa gitu ya. Atau tadi dulu Mbak Elin, yang pernah kita lakukan di antara pertemanan kita, misalnya yang kebetulan yang baca saya dan melihat tanda-tanda itu saya, tapi saya tahu saya sama dia nggak dekat, dia deketin saya sama Mbak Elin nih, aku inbox kamu, Elin, kamu tahu nggak si ini lagi nulis ini, kamu tegur dong. Jadi intinya tuh melimpahkan ke kawan, tapi estafet, tapi hal yang baik lah gitu. Bukan digosipin kawannya, tapi supaya
yang ngubungin. Oke, baik. Oke, teman-teman, ya ampun ini sudah lewat dari jam 9. Saya mau menginformasikan untuk teman-teman yang sudah hadir di kelas ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, linknya sudah dikirim oleh admin Rumah Konseling Aku Temanmu di chat, silahkan teman-teman harus jangan lupa untuk absen dulu. Nah, terakhir, dan ini harus dijawab singkat, karena waktu kita cuma tinggal beberapa menit aja, ini pertanyaan tentang loneliness. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi loneliness, terutama dalam kondisi pandemi sekarang ini? Tidak boleh lebih dari 2 menit. Karena kasihan yang di Indonesia Timur udah malam. Lonely ya. Ini karena kemarin saya sempat berpikir mendalam soal loneliness yang sampai menyebabkan bunuh diri ya. Itu sebenarnya bukan loneliness yang kondisi seperti sekarang, yang kita harus kondisi terbatas, tapi benar-benar dia nggak punya seseorang lagi yang bisa dia yakini dan dipercaya untuk mendengarkan dia tanpa dia mendapat penghakiman. Penghakiman ini macam-macam ya. Ada penghakiman secara verbal, ada penghakiman secara refleks tubuh dan tatapan. Kamu cerita masalahmu, lalu aku lihat kamu kayak gini. Kamu udah tahu kan bagaimana artinya saya menerima cerita atau menerima ceritamu. Jadi dia merasa dan dia yakin memang nggak ada lagi. Jadi lonely di sini bahwa dia tahu nggak ada lagi orang yang bisa dia jadikan atau dimintai bantuan dan dipercaya. Jadi dia kehilangan sosok-sosok yang tadi dan dia menemukan orang-orang yang bisa didapatkan itu. Lalu kalau pertanyaannya seperti yang lonely di masalah pandemi ini, saya perlu ingatkan Indonesia dan dunia sekarang masuk di masa boleh berinteraksi di luar rumah, di mana dengan dengan memenuhi protokol kesehatan. Tapi saya tahu beberapa kawan-kawan saya ada yang masih memilih untuk tetap di rumah saja. Ingat, di rumah saja kita tetap terhubung melalui gadget, tetap bisa di halaman dan bertegur sapa dengan tukang sayur atau ibu-ibu yang lewat. Jadi, tapi kalau di sini pertanyaan loneliness dapat memicu konflik dalam iklim keluarga. Sorry, pertanyaan gue nggak fokus ya. Memicu konflik dalam iklim keluarga bisa lah. Tapi penyebabnya bukan karena loneliness dan di rumah aja. Sebuah keluarga itu bisa terjadi konflik di dalamnya. Itu karena ada sesuatu yang berbeda, bertentangan, bergesekan, dan belum ada upaya untuk menemukan win-win solution. Jadi ketika ada konflik terjadi, berarti ada sebuah perbedaan yang memang harus disatukan tadi. Bukan karena berada di rumah saja, tapi memang karena lagi ada konflik. Kenapa perasaannya itu ini gara-gara di rumah aja nih? Perasaannya demikian karena sejak di rumah aja kita jadi sering ketemu, iya kan? Jadi kalau bahasanya orang tuh Mbak Elin, semakin sering ketemu itu sebenarnya rentan konflik, ya kan? Itu sebabnya juga harus diciptakan, harus kreatif. Kalau di rumah itu isinya adalah orang tua dan anak, maka si orang tua harus kreatif menciptakan kegiatan-kegiatan mood, ya kan, yang baik untuk selama di rumah saja. Kalau anaknya sudah mulai bisa dikomunikasikan verbal, katakan ke mereka bahwa penting bagi kita untuk memulai pagi dengan mood yang baik, mengucapkan selamat pagi, terima kasih atas sarapannya, dan lain-lain. Dan itu imbal balik. Jadi penyebabnya itu. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak. Ini tanpa terasa kita udah lebih dari 2 jam ya ternyata ngobrol-ngobrolnya. Iya nih, Indonesia Timur sudah berganti hari. Belum, sudah jam 11 ya. Ya, sudah jam 11. Oke, masih banyak sepertinya yang bisa kita bahas. Kalau kita nggak stop nih bakal sampai 2 hari 2 malam ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini, teman-teman. Kalau ingin bertanya, nanti mungkin bisa
follow Instagramnya Bune, samperin Facebooknya. Kalau ingin konsultasi juga bisa kan? Nah, untuk Apa teman sih baik yang nggak buat teman konsultasi juga baik bisa. gitu ya? Oke, betul. Untuk teman baik yang di Jogja, tadi kan juga di awal udah di-mention kalau pengen jalan-jalan sambil bersepeda ke arah Kaliurang, bisa mampir ke UNE. Oke, terakhir UNE, apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman teman baik se-Indonesia? Yang ingin saya sampaikan adalah kawan-kawan, teman-teman sekalian, dan juga ini adalah perkataan buat saya pribadi, bahwa penting bagi diri kita untuk mengenal lebih jauh dulu kondisi dan kesehatan mental kita, lalu kita melakukan beberapa upaya-upaya juga terhadap diri kita, sembari kita juga terjun ke tengah-tengah sekeliling kita, kanan kiri kita, depan belakang, dan lingkungan kita, bahwa ada loh cara lain, ada loh dunia lain, ada loh sebuah jalan atau arus lain yang itu bisa membuat kita lebih sehat. Dan seperti kita ketahui, kondisi mental yang sehat itu nanti akan juga berimbas pada kesehatan fisik kita, pada kesehatan sosial kita, dan juga kemampuan-kemampuan kita yang lain sebagai makhluk sosial. Apalagi ya, kalau terakhir, jangan pernah menyepelekan tanda-tanda mental illness, walaupun itu seperti remeh-temeh, segera selesaikan. Kalau itu terjadi pada diri kita, berikan batas waktu yang jelas. Seperti tadi contohnya, kalau 3 hari nggak selesai, aku harus curhat nih ke ini, ya kan? Begitu juga, jangan pernah menyepelekan sebuah problem yang kita temui di sekitar kita, karena bisa jadi problem itu akan berkembang menjadi problem yang lebih besar, atau menular ke orang-orang yang lain, bahwa ibu itu melakukan menyabet anaknya, tiap anaknya nilainya C, akhirnya anaknya mau belajar dan sekarang nilainya A. Aku akan mencoba kepada anakku, aku sabet belajar A. Jadi jangan sampai itu jadi arus yang menular. Jadi segera cut ketika kita menemukan hal yang kecil di sekitar kita. Itu aja. Oke, terima kasih Une. Berarti menyadari kondisi di dalam diri dan mencari bantuan itu bukan sesuatu yang dianggap lemah dan memalukan ya? Ya, terutama buat cowok ya ampun, nggak apa. Benar, tetapi justru menjadi sebuah langkah yang berani untuk terus memperjuangkan kesehatan mental kita ya. Ya, betul. Karena konon katanya melihat keluar diri adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh siapapun, tetapi untuk melihat ke dalam diri bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh setiap orang ya. Betul. Untuk itu, mari kita apresiasi mereka yang mampu melihat kondisi di dalam dirinya dan memutuskan untuk mencari bantuan profesional, atau minimal mengajak teman-teman di Aku Temanmu, teman baik se-Indonesia, untuk berbicara, untuk ngobrol. Kita apresiasi langkah mereka yang rela membuka bagian yang paling rapuh dari dirinya untuk kembali berdaya dan berkarya. Apresiasi langkah mereka sebagai perjuangan untuk kembali menjadi manusia yang merdeka dari belenggu luka-luka lama. Kan begitu? Ya, baik, terima kasih banyak Une sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya mengurus keluarga dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Semoga ini me time saya. Kalau malam saya, ini me time saya. Wow, senang sekali bisa me time bersama-sama. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita mau foto bersama dulu ya. Mungkin Kak Jutana bisa memandu, silahkan. Tapi sebelumnya saya tutup dulu. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Une. Semoga kita bisa bertemu kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.